Halo teman-teman semua, kembali lagi di PR Remaja kita bersama dengan saya, Kak Yong Yong. Di sini juga ada Kak Ruth Halo. dan tentu saja Pak Jimmy Pardede. Halo Pak. Halo juga. Kali ini kita akan sekali lagi bahas tentang tema kita PR Remaja kemarin, belajar firman melalui musik. Cuman sifatnya kali ini kita akan berdiskusi sedikit kali ya. Mungkin teman-teman bakal punya pertanyaan soal musik itu yang baik yang bagaimana ya, dan kenapa harus begini ya, musik gereja itu seperti apa ya, dan sebagainya. Dan kita bakal coba buat diskusi sama-sama. Untuk memulai Q&A kita hari ini, boleh minta Pak Jimmy untuk pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, berikanlah penjelasan kepada kami yang merindukan dapat jawaban. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang punya pertanyaan, Tuhan juga yang berikan kejelasan, pencerahan, dan pengertian kepada setiap kami. Pakai diskusi ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam anugerah-Mu dan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak, boleh mulai ya dengan pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama mengenai berkaitan dengan dengan kemarin ya. Pertama ada pertanyaan, kenapa GRII itu sukanya musik klasik mulu? Atau kenapa GRI selalu biasanya kan identiknya dengan musik klasik itu? Kenapa musik klasik, Pak? Kenapa nggak musik jazz atau yang lain-lain? Kenapa genre klasik terus? Gitu, Pak. Ini maksudnya apa ya? Di tampilannya, di konser, atau di kebaktian? Kalau di kebaktian kan kita jarang pakai musik klasik. Kita biasanya pakai lagu hymn yang... Maksudnya, pakai lagu hymn atau enggak, ya maksudnya mengacunya paling banyak ke musik klasik gitu, Pak. Ya, salah satunya contohnya di konser gitu, Pak. Ya, simple sih. Kalau kita lihat di dalam sejarah kan memang kita mau tampilkan yang paling bagus yang pernah ada di dalam periode yang lalu, makanya namanya klasik. Klasik itu sebenarnya bukan cuma periode waktu ya, bukan zaman yang kuno. Klasik itu artinya meskipun waktunya berubah, tapi relevansinya itu nggak hilang. Musik klasik itu punya unsur itu, jadi meskipun waktunya udah ganti, dia tetap bagus. Bagusnya itu bukan bagus karena konteks tertentu di zaman tertentu aja. Ini justru berlawanan dengan pengertian musik pop misalnya. Musik pop itu cenderung akan tergeser. Sekarang populer, habis itu udah nggak lagi, makanya namanya pop. Jadi memang definisinya sendiri sudah menjelaskan itu. Nah, jadi kalau kita mau ada satu keadaan khusus menikmati musik, yang paling cocok memang yang klasik, karena kita akan mendapatkan pengertian tentang keindahan bermusik pada level yang paling tinggi. Nah, ini yang kita mau kejar sebenarnya. Sama ya, ketika kita masukkan barang-barang ke museum, juga kita akan masukkan barang-barang yang mewakili zaman tertentu atau mewakili keindahan sejati. Itu. Jadi kita mesti kejar kualitas pastinya. Misalnya kalau ada orang disebut kolektor jam, dia pasti nggak koleksi jam-jam murah yang bisa ketemu di pinggir jalan, nggak ada gunanya itu dikoleksi. Dia akan koleksi sesuatu yang akan membuat kita kaget, oh ternyata jam tuh sampai segini ya. Jadi kita belajar tentang jam lewat apa yang dikoleksi itu. Sama ya, kita belajar musik lewat apa yang ditampilkan dengan serius di concert hall misalnya. Bukan cuma dengerin lewat HP kita waktu kita lagi lari pagi kan, enggak. Tapi kita lagi ada situasi khusus nih mau belajar tentang musik, dan itu sebabnya musik yang diklasifikasikan sebagai klasik, yang dikategorikan klasik itu yang dimasukkan. Tapi kita juga mesti tahu ya bahwa yang dimasukkan klasik itu ada banyak, bukan cuma periode tertentu. Justru kekayaan genre dari musik klasik itu limpah sekali. Kita bisa temukan dari zaman sebelum zaman reformasi, di abad pertengahan akhir misalnya ada karya-karya yang dikenal sebagai Gregorian chant yang sangat populer. Dibilang sih diambilnya dari abad ke-7 ya, tapi kita nggak tahu, bukan cuma abad ke-7, sampai abad yang ke-13 atau abad ke-14 juga masih ditulis dan dikumpulkan. Lalu ada musik Renaissance yang beda dengan musik Gregorian chant yang lebih lively. Renaissance itu lebih hidup dan lebih bikin kita mau gerak badan gitu ya. Nah, ada musik kayak begini, jadi genre-nya udah beda. Kemudian masuk lagi ke dalam periode Baroque di mana yang limpah, yang rumit, yang begitu ekstravagan itu ditampilkan. Ada polifoni dan lain-lain. Lalu masuk zaman yang disebut klasik, tapi ini bukan klasik dalam arti klasik, tapi klasik seperti zamannya Beethoven, Mozart, yang lebih sederhana.
melodinya lebih gampang ditangkap, lalu iringannya pun bisa ditebak, sederhana. Nah, lalu masuk zaman romantik di mana ekspresi manusia tentang kebebasan, tentang kebangsaan, tentang penghargaan kepada individu itu yang jadi tema. Jadi ada kekayaan sih di dalam musik yang dikategorikan klasik. Itu sebabnya ketika ada konser di concert hall, ya pasti musik yang diklasifikasikan klasik ini yang akan dipentaskan. Seperti itu kira-kira. Kalau kayak gitu, menutup kemungkinan nggak sih Pak, kalau dengan karya-karya misalnya karya-karya yang mungkin baru keluar di zaman-zaman kayak kita, mungkin abad-abad kita juga, tapi gimana ya? Mungkin dari segi kerumitan atau mungkin kaidah-kaidahnya juga tetap mengikuti dengan karya klasik atau yang zaman dulu seperti itu, Pak. Ya pasti, karena kualitas itu kan nggak tergantung zaman. Setiap zaman akan menghasilkan musik yang unik, yang berkualitas. Nah itu sebabnya di zaman sekarang pun akan ada musik yang akan jadi klasik. Maksudnya klasik adalah ketika waktu sudah lewat, tetap akan relevan. Tetap diselidiki, tetap dinikmati, tetap dipelajari dengan serius. Intinya kita mesti punya sesuatu yang perlu dipelajari serius. Kalau enggak ya semuanya akan jadi budaya populer. Budaya populer kan artinya kita cuma nikmati tapi selesai. Kita nggak perlu memasukkan keharusan belajar, keharusan latih diri untuk menikmati. Kalau mau main musik pop gampang kan, tinggal cari kuncinya, kemudian jreng-jreng di gitar atau gimana terus nyanyi. Tapi kalau klasik atau yang dikategorikan klasik ya, bukan cuma periode tertentu, itu susah loh belajarnya. Jadi harus ada sesuatu yang diperlakukan serius untuk dihargai. Harus ada sesuatu yang perlu belajar, perlu waktu serius untuk nikmati, perlu waktu untuk membiasakan diri dan menikmati, dan ada kualitas yang tinggi. Kita harus akui kan bahwa yang bertahan, yang dikategorikan klasik adalah musik dengan kualitas keindahan yang ada sederhananya, ada rumitnya, ada tema utamanya, ada keteraturan, ada juga dinamikanya, ada banyak hal lah. Ada banyak aspek di dalam musik yang kita mesti pelajari, dan ini yang dipamerkan di dalam musik yang dikategorikan klasik. Jadi tentu ada kemungkinan di zaman sekarang juga keluar karya-karya yang nanti akan jadi klasik. Sayangnya kebanyakan orang nggak hasilkan karya ini. Kebanyakan orang hasilkan karya lewat program di komputer, kemudian bikin melodi yang catchy, kemudian cari artis yang cantik atau yang ganteng, kemudian suruh mereka nari-nari, lalu kasih musik-musik yang kualitasnya sangat kacangan sebenarnya. Tapi gembar-gemborkan di dalam iklan. Jangan remehkan kekuatan iklan loh ya. Saya yakin ya, kalau musik klasik diiklankan semasif musik pop, orang yang nikmati musik klasik juga akan nambah kok. Ini satu studi, kenapa orang bisa 60% dari anggaran untuk iklan. Bayangkan ya, misalnya kamu bikin produk, anggaplah sepatu, 60%-nya itu untuk iklan, 40%-nya untuk riset, untuk pengembangan, untuk kualitas, cuma 40%. Ini enggak semua gitulah, tapi kebanyakan bisa pakai persentase seperti ini. Jadi persentase iklannya gede banget, bukan persentase untuk kualitas. Nah, coba pikir kalau untuk mengiklankan musik klasik pun pakai dana segede gini. Musik klasik bisa lumayan populer loh. Jadi ya jangan pikir bahwa musik pop itu punya sesuatu yang menarik sehingga kita suka ya. Kita dibombardir dengan musik pop. Kita lihat iklan pakai musik pop, kemudian tampilan keindahan, kegantengan, kecantikan pakai musik pop, segala yang gampang sekali disukai itu dipamerkan. Jadi ya ada unsur itu sih. Jadi orang tertarik untuk bikin musik yang ya populer lagi. Kenapa ya? Duitnya di situ. Ya, jadi agak susah mengharapkan ada musik dengan kualitas yang sama akan muncul di zaman ini. Berarti rasa suka itu sebenarnya dibentuk ya Pak? Oh iya dong. Saya baru suka kopi setelah dilatih minum kopi dengan cara khusus, dengan pakai perlakuan khusus itu selama mungkin 2 tahun kali baru. Ternyata ini toh nikmati kopi. Tadinya ya buka saset, kemudian taruh di gelas, taruh air panas, diaduk, udah jadi 3-in-1 atau apapun namanya. Udah minum melek, selesai. Saya nggak ngerti nikmati kopi ternyata ada cara gitu ya, perlu proses. Nah, apa yang perlu dipahami dengan serius baru bisa dinikmati itu pasti hal serius, itu pasti hal penting loh. Itu kita pasti sepakat di situlah, semua anak remaja juga akan sepakat. Kalau perlu waktu yang serius, perlu belajar serius, perlu didedikasikan diri serius, pasti penting. Kalau kamu pergi kuliah misalnya setelah lulus SMA ditanya, kamu mau kuliah apa? Saya kuliah di satu bidang yang cuma perlu seminggu untuk dikuasai. Ini bidang pasti remeh. Jadi kuliah berapa tahun? Enggak, cuma seminggu. Hah? Cuma seminggu bisa kuasai? Iya, kamu nggak akan mau kerja di situ atau belajar di situ, karena itu bidang yang remeh.
Jadi gitu kira-kira. Jadi ya selera bisa dipelajari. Pak mau nambahin sedikit dan bertanya. Tapi bukankah ada beberapa hal itu yang diciptakan Tuhan di dunia ini untuk bisa dinikmati dalam tanda kutip dalam waktu cepat, seperti misal kalau misalnya kita lihat alam seperti itu, lalu di satu pemandangan atau di satu lingkungan kita dengar ada burung berkicau dan alam, suara air dan sebagainya, bukankah itu juga satu hal yang baik, dalam tanda kutip dalam waktu singkat bisa dinikmati juga dan itu tetap baik ya Pak? Iya, makanya musik klasik muncul. Musik klasik itu gampang sekali dinikmati. Coba dengar karya Mozart. Dari bayi sampai orang tua dengar langsung suka. Coba dengar musik pop Korea. Saya nggak bisa suka loh. Kamu tampilkan musik Korea sama saya bingung. Kok bisa orang suka musik begini? Jujur aja ya, kamu kan suka karena banyak teman-temanmu suka. Lalu kamu belajar dengerin. Kemudian ingetin melodinya. Kalau kamu udah inget melodinya, lalu bisa nyanyikan ulang, jadi suka. Jadi sukanya itu bukan karena indah, sukanya itu karena komunitas dan karena saya bisa ngulangin. Waktu musiknya ditampilkan, saya bisa sing along, nyanyi bersama. Makanya saya suka. Tapi jujur, kalau kamu tampilkan musik itu, saya nggak bisa langsung gampang suka. Musik pop nggak gampang disukai bagi saya. Kadang-kadang terlalu mengulang, membosankan, dan yang membosankan itu nggak indah. Nah, lain dengan musik klasik. Meskipun ada musik klasik yang agak susah dinikmati, tapi kebanyakan sangat gampang kok. Kemarin di PA kan kita pakai contoh Rachmaninoff punya variasi yang bagus sekali. Saya yakin ya, nggak ada orang yang beres pikirannya akan benci lagu ini. Siapapun pertama kali dengar langsung suka. Nggak mungkin nggak lah, gitu ya. Orang itu nggak beres hati, telinga, dan otaknya kalau nggak suka. Nah ini gampang dinikmati, nggak perlu belajar, udah langsung suka. Gitu. Kira-kira begitu. Berarti satu poin penting nih ya Kak Ruth, bahwa ternyata selera, termasuk selera musik, itu social construct, ya, hasil konstruksi dari budaya, dari kebiasaan, dan sebagainya ya Kak Ruth. Ada unsurnya, tapi nggak bisa dibilang cuma social contract, nanti kamu jadi postmodern. Oh, kontrak, bukan kontrak sih. Oke. Nggak, maksudnya social construct itu ada aspek, tapi nggak semua di situ. Jadi nggak bisa dibilang selera itu cuma gara-gara sosial. Enggak lah, cuma pengaruhnya gede gitu aja sih. Bisa jadi ingat kata Pak Ivan, selera itu bisa dibentuk. Gitu. Ya, next. Ini deh Pak, apa namanya? Itu kan tadi bicara soal satu musik dan derajatnya kan Pak. Nah, kalau misalnya musik di dalam ibadah gimana Pak? Tadi kan Bapak ada sebut bicara soal Gregorian chant dan beberapa musik yang mengarah ke ortodoks. Dan pertanyaan saya, Pak, gereja-gereja di abad ini atau terutama gereja-gereja di Indonesia itu nggak ada yang lagi pakai musik-musik yang dipakai oleh gereja ortodoks, Pak? Maksudnya gimana? Sorry. Kenapa musik-musik dari gereja ortodoks yang mungkin di zaman itu menurut mereka itu baik, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang menerapkan, tapi di gereja-gereja abad ini, terutama di gereja di Indonesia, itu nggak lagi pakai musik-musik semacam demikian ya Pak? Yang nggak pakai chant gitu-gitu ya? Iya. Pengaruhnya masih ada. Kita nggak mungkin ulangi kan musik gereja ini. Saya mulai dari ini deh kalau nggak. Musik gereja itu musik yang kalau di zaman reformasi diusahakan untuk bisa dinyanyikan sama semua orang. Jadi sebenarnya ya musik klasik yang tampil di concert hall itu beda dengan musik hymn. Makanya kalau dibilang GRI kok sukanya musik klasik, saya tanya dulu makanya ini apa, lagi ngomongin apa, konser atau nyanyian di gereja? Karena nyanyian di gereja kita menghindari pakai musik rumit. Ini prinsipnya reformasi. Prinsipnya reformasi kita nggak mau pakai musik yang rumit. Nah, salah satu yang diperjuangkan oleh John Calvin adalah ibadah itu tidak boleh membuat kita terdistract dari cara Tuhan menyatakan diri. Misalnya kalau kita mau bermusik, kita nggak boleh pakai musik yang rame, sehingga orang jadi nonton bukan nyanyi. Menjadi spektator instead of worshiper gitu ya. Jadi pengamat ketimbang menjadi penyembah. Kita harusnya jadi penyembah, kita mesti nyanyi bersama. Makanya musik-musik yang dinyanyikan di dalam gereja itu musik-musik yang lebih sederhana. Nah, ada orang memang kayak Bach sih yang bikin musik sederhana itu bisa jadi musik pameran lagi. Bach itu membalikkan lagi. Jadi dia pakai musik hymn yang biasa di gereja, tapi dikasih aransemen yang rumit, sehingga bisa jadi musik konser juga. Nah, ini uniknya Bach. Nah, tapi intinya sih ya, musik yang dinyanyikan di kebaktian itu harus musik yang bisa dinyanyikan bersama, nggak boleh terlalu sulit. Karena nanti yang nyanyi cuma yang solois gitu, tetap cuma satu suara lagi yang dominan.
Nah, itu sebabnya musik-musik yang dinyanyikan di ibadah itu musik-musik yang bisa dinyanyikan bersama. Tapi juga ada unsur kedua, yaitu musik-musik yang belajar juga dari zaman dulu. Belajar dari zaman dulu, misalnya gaya dari zaman dulu dimasukkan meskipun nggak diulangi. Karena harusnya sih gereja bisa ada lagu-lagu baru ya untuk dinyanyikan di zaman ini, tapi yang tetap mengingat lagu-lagu yang lama. Gitu. Jadi kayaknya jenis-jenis melodi dari misalnya dari gereja-gereja di Skotlandia, gereja di Irlandia, gereja di Inggris, gereja yang kuno, Gregorian chant, misalnya gereja Katolik sebelum reformasi, mungkin bukan ortodoks, karena kalau ortodoks lain lagi ya, musik ortodoks dan musik Katolik lain. Gregorian chant itu Katolik, bukan ortodoks. Nah, ini musik-musik yang bisa muncul lagi di melodi-melodi belakangan, tapi nggak diulang memang. Ya, kamu lebih tahu kali ya, karena sering ngiringin musik-musik yang kamu pikir, oh ini ada gaya-gaya lamanya, tapi di-arrange untuk zaman sekarang. Itu sih yang bagus seperti itu, mengingat zaman dulu, tapi selalu akan ada musik-musik yang diciptakan di sekarang, itu di zaman ini. Pak, saya jadi mau nanya Pak, kan kalau di saya kurang paham sih sebenarnya kalau liturginya yang zaman ortodoks ataupun misalnya yang lama gitu. Tapi kan mungkin nggak semua musiknya dinyanyikan misalnya sama solois, itu yang saya ditentang sama reformasi kan reformasi maunya nyanyinya lebih ke bersama-sama yang disimpelin gitu. Tapi ada kan kayak budayanya, saya lihat budayanya si yang Katolik sih Pak, mereka masih ada yang kayak pemasmurnya atau apanya, tapi masih walaupun memang bagian paling besar dipakai diambilnya sama si pemasmur, tapi masih ada yang bisa saut-sautan bareng gitu. Gereja kita nggak pakai kayak gitu Pak, apa gimana Pak? Menurut Pak? Saut-sautan bareng nggak nyanyi ya, bukan lagu kan, bukan menyanyi bersama. Itu kayak saya mengucapkan kalimat apa lalu ditutup dengan nyanyian sederhana lah gitu ya. Cuma yang lebih ditekankan di reformasi itu adalah tampilan itu diminimalisir, kemudian pujian bersama itu dimaksimalkan. Jadi nyanyi bareng itu jadi mendominasi, sedangkan kur kalau di GRII kan cuma sebelum khotbah nyanyi, setelah itu selesai. Kita nggak ada misa, kita nggak ada puji-pujian yang khusus dinyanyikan jemaat jadi pendengar atau penonton gitu. Jadi congregational singing, menyanyi bersama itu yang ditekankan. Itu yang harus memang mendominasi sih. Lebih ke situ. Menarik perkataan Bapak tadi bicara soal bahwa congregational singing itu ditujukan supaya jemaat bisa sama-sama menyanyi dengan tujuan untuk menyembah. Nah, bukankah itu tadi seolah-olah ini ya Pak, kalau misalnya bicara soal musik yang terbaik itu nggak tentu semua orang bisa menyanyikannya atau ikut di dalam musik tersebut, tapi di sisi lain seperti seolah ekstrim sebaliknya bicara bahwa ternyata musik di gereja itu tujuannya harus supaya semua jemaat bisa nyanyi. Gimana sih Pak caranya untuk balancing dari kedua sisi ini? Kan harusnya musik di gereja pun itu musik yang terbaik karena dipersembahkan kepada Tuhan. Pak. Iya dong, terbaik itu nggak harus rumit, nggak harus susah. Nah makanya kalau kita bergereja seimbangannya adalah kalau kamu mau ikut kur ya harus siap yang rumit. Begitu latihan kur, nyanyinya nggak mungkin lagu-lagu yang dinyanyikan jemaat, selalu nyanyinya lagu yang divariasikan untuk kur. Nyanyi lagunya Handel, nyanyi lagunya Bach, itu kan itu kur, tapi jemaat nggak disuruh nyanyi kayak gitu. Nggak ada loh liturgis memimpin. Mari kita menyanyikan Haleluya Chorus, sebelah kiri saya sopran, sebelah tengah saya. Nggak bisa, jemaat nggak bisa. Semuanya, nggak semua bisa nyanyi lagu itu. Nah, jadi kalau gereja itu menyanyikan lagu yang jemaat nggak bisa terlibat, atau kesulitan terlibat, ya sebaiknya nggak ya harus ada yang dikoreksi lah. Misalnya kalau di kita kan ada lagu Inggris ya, kadang-kadang kalimat-kalimat Inggris itu bagus sekali loh. Kalau di Indonesia kan jadi aneh. Jadi terpaksa kita masukin, tapi kita batasi, nggak boleh lebih dari satu. Kalau udah lebih dari satu, sulit. Nanti jemaat yang nggak bisa Inggris, nggak nyanyi dong. Cuma tetap ada keperluan masukin, karena terjemahannya belum memadai. Nah ini yang jadi kesulitan ya. Makanya kita batasi kan, nggak empat-empatnya Inggris. Nanti yang bule nggak datang, yang Indo nggak datang, gerejanya jadi nggak ada orang. Itu ya. Jadi nyanyian sederhana dan indah itu ada kok. Lagu-lagu bagus itu indah. Kemarin kita bahas kan misalnya variasi. Variasi itu dari nada-nada sederhana, dari nada-nada yang bisa diingat. Atau musik klasik zamannya Mozart dan Haydn. Mozart dan Haydn itu sangat
simple sebenarnya. Gayanya pun fix. Jadi kalau kita dengar karya dari mereka, karyanya itu simple. Simple. Makanya pemusik-pemusik hebat itu memainkan Mozart dan Haydn itu jadi hebat karena mereka bisa interpretasi karya simple dengan cara yang nggak bisa orang lain ikutin. Ini yang unik ya. Jadi karya-karya klasik itu sebenarnya nggak susah. Nggak susah dalam arti melodinya bisa diingat, nggak serumit Baroque kalau dibandingkan luar biasa rumit, perbandingannya jomplang. Tapi ya itu, keindahan bermusik nggak ditentukan oleh kerumitannya. Meskipun rumit juga ada keindahannya gitu ya. Nah, jadi gereja perlu cicipi semua. Kalau Tuhan izinkan kita dapat menu begitu banyak, ya nikmati dong. Masa cuma mau satu terus udah nggak mau yang lain lagi. Orang senangnya nasi terus nggak mau lagi makan ayam goreng misalnya contohnya tuh. Ayam goreng kurang sehat ya. Apa ya? Ayam rebus. Nggak enak. Oke lah, ayam panggang. Nah, kita juga diizinkan Tuhan untuk menikmati banyak loh. Makanya ada yang nanti nyanyi kur supaya lagu-lagu susah bisa ditampilkan, misalnya sebelum khotbah mungkin. Tapi lagu-lagu yang bisa dinyanyikan bersama itu dinyanyikan di dalam kebaktian. Lalu di GRII misalnya ada concert hall di pusat, kemudian ada acara-acara konser. Ini kan sesuatu yang bagus ya. Jadi kita bisa nikmati semua. Jadi saran saya sih, coba nikmati selimpah mungkin yang kita bisa. Nyanyi-nyanyi di dalam kebaktian kita nikmati, setelah itu kita juga belajar menikmati musik-musik yang ditampilkan lewat konser. Kebanyakan orang kan alasan yang nggak mau musik gereja karena bilangnya bosen, bukan susah loh. Dan bagi saya bilang musik itu bosen bisa dua. Yang pertama, memang dianggap Tuhan membosankan, dan itu bahaya loh. Kalau kamu anggap Tuhan membosankan, bahaya. Imanmu di mana? Tapi kalau musik itu membosankan karena memang nggak niat dinyanyikan di gereja, jemaat nggak niat nyanyi, yang bermusik nggak niat main musik atau memimpin pujian, ya itu memang problem jadinya. Cuma seringkali problemnya itu ada di kita sih, kita yang merasa kebaktian membosankan karena memang bagi kita Tuhan itu membosankan. Itu aspek dosa loh, itu bukan selera yang bisa dijadikan standar. Saya pikir begitu sih. Ini berkait sama aliran musik nggak ya, Pak? Ya, berkait dengan aliran musik. Gereja itu sebenarnya gudangnya aliran musik. Berbagai jenis aliran musik masuk. Cuma problemnya kan di tahun 1970, musik rock beralih menjadi musik pemberontakan. Maksudnya pemberontakan adalah kami nggak harus ikut cara bermusik yang normal, kami bisa jadi pemberontak. Lalu jiwa kebebasan di tahun 70, misalnya seks bebas, kemudian keinginan untuk menampilkan ekspresi diri apa adanya. Itu yang jadi warna utama di musik. Sampai sekarang masih begitu. Cobalah tunjukkan ke saya pemusik yang memainkan musik murni karena musiknya dan bukan karena tubuhnya misalnya. Ya, orang mendengar musik pop sambil melihat musisinya nari dengan gaya yang merangsang secara seksual. Nah, kalau begini kan musiknya udah di istilahnya apa? Udah ditunggangi banyak hal lain, bukan cuma murni bermusik nih. Musik pop itu adalah gudangnya tunggangan. Jadi musik pop itu bukan agen untuk musik sebenarnya. Dia itu jadi tempat di mana musik itu jadi kedok untuk menampilkan hal yang lain. Nah, ini yang kita mesti bijak loh. Anak remaja Kristen mesti tahu kira-kira musik pop itu lagi propagandakan apa sih? Karena yang pasti bukan musik. Musik cuma agendanya, cuma kendaraannya. Tapi yang numpang di kendaraan itu ada banyak hal lain, misalnya seks, kemudian cantik itu mengagumkan, dikagumi itu bagus. Banyak sekali muatan lain yang nggak ada Tuhannya sebenarnya. Jadi kalau kita dengar musik itu, kita nggak jadi ingin bertuhan. Kita ingin, ya apapun itulah. Ya, ini yang harus kita deteksi di dalam musik. Jadi gereja harus tampung semua jenis musik yang bagus, tapi jangan ketipu dengan muatan musik yang isinya sebenarnya mempropagandakan sesuatu yang nggak Kristen. Ini deh, zaman ini musik terutama kalangan anak muda zaman sekarang itu kayaknya nggak sedikit yang bicara katanya musik yang enak tuh yang katanya chill gitu ya, Ruth. Kira-kira semangat yang apa ya, Ruth? Nggak ada, cuma buat nemenin belajar doang. Atau biar Jangan-jangan jiwanya dengerin tenang, musik itu chill. bikin santai juga kali ya, jadi nggak semangat berjuang kayak. Jadi musik memang bisa bikin santai, tapi ada psikologisnya loh. Nanti Jumat berikutnya, saya lupa tanggal berapa, kita akan belajar jiwa manusia dan musik. Musik itu sangat psikologis. Jadi kita bisa dibuat tenang karena ada sesuatu yang ditampilkan oleh musik. Kita bisa dibuat gelisah karena ada sesuatu yang ditampilkan oleh musik. Musik sangat kuat. Mungkin kamu pernah lihat ya klip film horor yang pakai lagu lucu.
lagu Tom dan Jerry. Itu film horornya kehilangan nuansa menakutkannya karena musik. Jadi bayangkan peran musik di dalam jiwa manusia. Nah, jadi kalau mau dibilang musik bisa bikin tenang, bisa bikin apa, memang bisa. Ada unsurnya di situ. Ada aspek itu memang. Cuma saya nggak tahu yang kamu maksud apa sih. Bener sih Pak, ke arah situ sih Pak. Wah, nanti teman-teman harus banget nih datang buat PA berikutnya. Pak, mau nanya Pak, kemarin berkaitan dengan respon yang di breakout room nih, saya nanya sama setelah kita udah berdiskusi, nggak sedikit juga sih yang merasa kayak hidup saya nggak terlalu dipengaruhi musik banget nih, gitu, musik nggak segitunya lah di kehidupan saya. Itu bagaimana ya Pak? Itu ada yang salah apa gimana ya Pak? Ya memang bisa begitu, sama dengan orang bilang firman Tuhan juga nggak terlalu berpengaruh dalam hidup saya. Saya nggak terlalu dikuasai teologi, nggak terlalu dikuasai firman. Problemnya sama kok, nggak dipengaruhi musik dan nggak dipengaruhi firman karena kita memang nggak melibatkan diri ke situ. Kita nggak musikal banget dan juga nggak teologis banget. Jadi nggak terlalu akrab dengan musik dan juga nggak terlalu akrab dengan firman Tuhan. Cuma itu kan sayang, karena sebenarnya jiwa kita akan dibuat kaya oleh musik, oleh karya-karya yang bagus. Baca buku yang bagus, baca karya sastra yang bagus, baca tulisan-tulisan teologis yang bagus, itu penting bagi jiwa kita. Nah, coba ya bayangkan apa jadinya masa depan negara ini kalau orang-orang Kristen dari remaja sudah libatkan diri ke hal-hal yang agung ini. Karena kalau enggak ya kita akan dibentuk oleh hal-hal yang simple, yang ringan, yang remeh, dan ya cuma gitu-gitu aja jadinya. Ini kayak inilah kalau misalnya badan kita bisa sehat karena olahraga dan makanan yang bergizi, lalu kita memutuskan nggak makan makanan yang bergizi dan nggak olahraga, ya rugi sendiri kan. Ini samalah itu kritik untuk diri kita dalam hal kejiwaan. Kalau kita enggan untuk memaksimalkan kondisi jiwa kita dengan musik dan karya-karya bagus, kita sendiri yang rugi loh. Salah nggak? Mungkin nggak salah sih, nggak rasa ada yang salah memang. Tapi ruginya itu rugi karena hal yang berlimpah itu yang harusnya kita bisa dapatkan, kita nggak dapat jadinya. Cuma susah sih ya, karena belajar mesti tekun, mesti belajar juga, mesti tahu latar belakang, mesti ngerti ini itu ya. Memang ada unsur belajarnya sih kalau mau mengerti yang paling bagus. Tapi belajar kan menyenangkan, Pak. Ya, semua orang sehebat itu ya. Enggak, saya ya juga belajar menyenangkan itu. Betul. Belajar itu menyenangkan. Kalau kita langsung dapat, kalau kita ngerti nanti dapat apa, itu menyenangkan kok. Jadi belajar itu menyenangkan, cuma perlu tekun gitu kan. Ada momen di mana belajar itu nggak menyenangkan dan itu momen yang harus ditangani dengan tekun. Ketekunan mengambil alih. Tapi benar, poin benar, belajar menyenangkan. Mau nanya Pak, mengenai musik juga. Mau nanya. Kalau di gereja ada alat musik gitu kan untuk kita buat ibadah. Kenapa kalau di kita cuma pakai piano atau organ saja? Terus atau mungkin ada teman-teman yang dari luar, mungkin ada yang bertanya gitu, ada rekomendasi kah alat musik yang baik gitu untuk ibadah? Ya, alat musik nggak ditentukan sih harus pakai apa. Cuma alat musik yang dipakai itu nggak boleh membuat gereja menjadi seperti konser. Makanya misalnya ensemble mengiringi piano itu masih bisa dipakai, tapi nggak full orkestra kan. Orkestra penuh untuk iringi musik di gereja itu akan merusak sebenarnya. Kenapa merusak? Karena nanti kebaktiannya jadi konser. Jemaat jadi dengar orkestra menyanyikan haleluya puji Tuhan dan mereka nggak nyanyi haleluya puji Tuhan. Jadi hati-hati jangan rubah gereja jadi konser meskipun itu klasik. Makanya kita pakai piano, organ, dan ensemble kecil. Ada saat waktu Pak Stephen Tong di GRI Pusat itu minta organ dimatiin dulu karena suaranya kekerasan. Suaranya terlalu keras karena mendominasi. Bukan salah, nggak salah pakai organ. Cuma setting suaranya agak salah gitu ya. Jadi Pak Tong bilang sebelum diperbaiki jangan pakai dulu sementara. Karena dia jadi dominan, bukan jemaat yang menyanyi yang jadi dominan. Nah itu sebabnya kita mesti perhatikan ya di dalam reformasi itu sangat menekankan sekali lagi congregational singing, jemaat nyanyi. Jangan lakukan sesuatu yang bikin suara jemaat ketutup. Piano bertugas mengiringi jemaat, bukan menutupi jemaat kan. Makanya kalau piano masih mungkin karena nggak mungkin kamu besarkan volume piano di gereja sampai menutupi jemaat. Volume speaker bisa, tapi nggak volume pianonya. Dan lagi pula kita nggak pakai fazioli, jadi suaranya nggak terlalu keras-keras banget. Tahu fazioli ya, piano mahal. Nah, jadi waktu piano dipakai atau iringan dipakai itu untuk mengiringi dengan cara yang sangat tidak dominan supaya jemaat menyanyi dan itu yang utama.
Singer juga sama kan, mikrofonnya singer dan suara singer nggak di amplify sampai menutupi jemaat. Jadi pokoknya buruk lah kalau gereja berubah jadi konser, kira-kira begitu. Oh ya Pak, dari PA Remaja kemarin ada penanya nih Pak, ada beberapa pertanyaan sih. Saya coba bacain dulu kali ya Pak. Ini ada dari Agnes Funai, dia tanya, apakah Yohanes yang disebut Markus sama dengan Rasul Yohanes? Dan siapa Yohanes yang dimaksud dalam Kisah Rasul 13 ayat 5? Apakah Yohanes yang disebut Markus itu sama dengan Markus yang menuliskan Injil Markus? Mohon penjelasannya, Pak. Tadi siapa? Yohanes Markus itu ya Markus. Yohanes Markus. Jadi namanya Yohanes Markus, di satu tempat disebut Yohanes, di tempat lain disebut Markus. Dia yang menulis Injil Markus. Yang di Kisah Rasul 13 ayat 5 itu Yohanes Markus ini, Pak? Bacain dong, saya nggak ada Alkitab dekat sini. Benar, Pak. Saya juga. Ada juga ya? Waduh, ini sekuler-sekuler semua nih. Itu pertanyaan berikut deh, pertanyaan berikutnya. Boleh, Pak. Pertanyaan berikutnya, murid-murid Tuhan Yesus telah menjadi rasul-rasul, dan Paulus juga adalah rasul. Lalu bagaimana dengan Matias yang dipilih menggantikan Yudas Iskariot? Dan mengapa Barnabas disebut juga sebagai rasul di dalam Kisah Rasul 14 ayat 1, Pak? Jadi rasul-rasul hanya ada 12 atau lebih, Pak? Mohon penjelasannya. Ya, di Kisah Rasul, kata rasul itu sangat fluid, artinya adalah yang diutus. Jadi siapapun yang diutus itu rasul sebenarnya. Jadi rasul itu bisa jabatan, bisa fungsi. Fungsi berarti dia diutus. Siapapun yang diutus namanya rasul. Tapi yang menjabat itu strict gitu ya. Cuma ada 11 karena Yudas sudah nggak ada, dan mereka ini yang jadi pemimpin-pemimpin utama. Jadi pemimpin utama di dalam hal doktrin, di dalam hal teologi. Jadi rasul itu 11, kemudian mereka mengangkat Matias untuk menggenapi jumlah 12, tapi Tuhan pilih Paulus. Nah, jadi kalau di Kisah Rasul kita mesti baca nih, ini rasul sebagai jabatan, yaitu yang menjadi pemimpin dalam hal doktrin pengajaran. Atau yang kedua, sebagai yang diutus. Kalau yang diutus ya banyak, ada Barnabas, kemudian ada ya Matias juga termasuk, dan lain-lain. Oke, Pak. Ini satu pertanyaan terakhir, masih dari orang yang sama. Dia tanya, dalam kalimat Kisah Para Rasul 1 ayat 1 mengingatkan kita kepada kata-kata Lukas saat menulis Injil Lukas. Apakah kitab Kisah Para Rasul ditulis olehnya juga? Iya, kan jelas ya ditulis. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, yaitu jelas lah. Kisah Rasul dan Lukas satu orang. Ini pengetahuan semua harus tahu loh ya. Lukas menulis Lukas dan Kisah Rasul. Tadi Kisah Rasul berapa? 13 ayat? 5, Pak. Ayat 5. Ya, ini Yohanes Markus, penulis Injil Markus. Berarti benar ya, Agnes Funai. Ya. Itu yang dimaksud Yohanes Markus. Pertanyaan dari teman-teman itu aja sih, Pak. Sama terakhir mungkin kembali ke pertanyaan musik sedikit ya, Pak. Ini nih, pertanyaan klasik biasanya anak-anak tuh suka tanya, Pak. Gimana sih Pak caranya menyukai musik klasik itu? Bahkan seringkali anak-anak di zaman ini itu sudah banyak les piano, les biola, atau les apapun itu. Cari referensi soal musik klasik, coba denger, coba nikmatin. Tapi rasanya susah sekali, dan tendensi itu selalu buat kembali ke musik-musik yang lebih mudah dinikmati di zaman ini, Pak. Gimana sih Pak caranya, Pak? Belajar pasti perlu tahu apa yang terjadi di masa lalu, tahu siapa komposernya, tahu kisah hidupnya, tahu keindahannya karena apa, tahu konteksnya, itu memang perlu. Cuma yang juga perlu adalah dedikasi untuk dengar, karena misalnya ya kita dedikasikan diri untuk mendengar, pergi ke concert hall, cuma murni datang ke situ buat dengar musik, nggak yang lain, nggak jadikan musik sambilan. Karena kalau kita sudah terbiasa menjadikan musik sambilan, agak susah loh menjadikan klasik itu musik sambilan, nggak bisa. Nah, jadi kita udah nggak punya kebiasaan dengar musik secara full, secara total. Bahkan ya, orang pergi ke konser pun, konser rock atau konser pop, itu ada unsur lain yang dicari, bukan cuma dengar musik. Makanya kan di konser itu sebenarnya, kalau pakai kata-katanya James Smith, seorang teolog Kanada, itu lebih bersifat worship ketimbang dengar musik. Maksudnya ada teriakan pemujaan, teriak-teriak memuja bintang yang di atas panggung, I love you, I admire you, atau apapun itu. Itu yang dicari loh, bukan musiknya doang. Jadi sebenarnya orang nggak lagi datang ke konser untuk menikmati musik, ada banyak unsur lain.
Jadi musik demi dirinya sendiri untuk membuat kita menikmati musik itu sebagai musik, itu udah jarang dilakukan sih di zaman kita. Makanya kan kita sulit kan menikmati musik klasik karena dia di set untuk dinikmati secara full. Intinya gini, kalau kamu mau saya kira-kira kalau musik klasik ngomong konsentrasi gitu, komitmen, bayar gitu, bayar harga, jangan sambilan. Nah, tapi kan kita justru malah kebalikannya loh, dengar musik sambil belajar. Musik Mozart kalau sambil belajar tuh bagus loh. Atau saya mau tenang lalu dengar musik sambil bobo, pengantar tidur. Saya juga awalnya dengar klasik karena susah tidur. Jadi saya sulit tidur, kemudian ada teman yang kasih rekaman, ada Bach, Mozart, dan Beethoven, supaya bisa tidur. Dan saya nggak tidur karena saya mengagumi musiknya. Pertama dengar itu Brandenburg Concerto-nya Bach, lalu saya kaget, kok bagus gini ya? Nah, saya jadi penasaran, musik sebagus ini, kok saya nggak nikmati ya? Saya baru sekarang tahu loh. Ini sebelum saya ke Reform, by the way, jadi saya senang klasik bukan karena GRI. Lalu saya cari ke toko musik dulu di Taman Anggrek Mall, ada tempat gede untuk klasik. Sekarang udah nggak ada karena nggak laku. Wah, saya kayak masuk surga, semi surga lah, jangan surga. Coba beli ini, beli itu. Uang sampai habis buat beli musik-musik itu loh. Saya kehabisan uang, terus nunggu sampai uangnya cukup lagi, pergi ke situ lagi, beli lagi, terus dengar. Benar-benar menyukai. Saya nggak ngerti kenapa orang kok bergumul untuk suka ya. Tapi mungkin salah satunya adalah karena ini memang musik yang harus pakai waktu serius untuk didengar, bukan sambilan. Nah, jadi ya cobalah, coba terpapar dengan musik klasik secara serius untuk bisa nikmati. Saya jadi kepikiran, Pak. Berarti kalau misalnya yang dengar musik klasik atau musik yang serius, yang baik itu untuk tidur kan salah. Tapi kayaknya anak-anak di zaman sekarang itu nggak sedikit yang bukan cuma musik yang Pak yang dipakai buat tidur, tapi khotbah juga. Kayaknya memang orang yang salah sih Pak kalau gitu caranya. Ya yang pasti dia nggak akan bisa menikmati karena cuma pakai sebagai tools aja sih. Boleh sih pakai sebagai tools, tapi tools untuk membangun jiwa kali ya, untuk mempertumbuhkan iman gitu. Firman kan untuk mempertumbuhkan iman. Jadi ya ada kita manfaatkan, khotbah dimanfaatkan, tapi untuk kesalehanku bukan untuk tidur. Oke Pak. Rasanya kita udah berbincang cukup panjang nih ya Pak. Kita udah dari Ruth masih ada pertanyaan? Udah Pak, udah itu aja. Ada poin yang kamu tanya yang kayaknya belum didiskusikan loh. Udah. Ada banyak ini apa yang soal berbagai jenis seni, kenapa musik? Iya Pak, ada lupa dia. Kenapa kalau di gereja form of art, bentuk seninya yang ditekankan hanya lebih ke musik saja dibandingkan seni yang lain misalnya. Gitu, Pak. Ya, musik itu sangat bagus karena musik itu bisa menampung yang lain. Musik itu ada unsur apa ya? Ada unsur hadir bersama dengan yang lain. Misalnya hadir bersama dengan kata-kata. Musik kan nggak kata-kata kan. Kalau kamu bilang ini musik Kristen karena ada ayat-ayat atau ada ayat ada Mazmur atau ayat Alkitab, ya itu nggak menjadikan musik itu Kristen. Misalnya ambil musik pop, kemudian jadikan musik itu jadi kata-katanya Kristen, itu nggak menjadikan musik itu Kristen karena musiknya tetap musik yang khusus gitu ya, yang nggak otomatis jadi Kristen. Nah, jadi musik itu bisa ditampilkan bersamaan dengan kata-kata, dinyanyikan. Dan itu tidak mendistract kita dari kata-kata. Jadi musik dan firman itu bisa padu dengan sangat baik. Ini agak lain dengan kalau kita melihat lukisan misalnya. Lukisan itu perlu waktu yang membuat kita akan berada di dalam situasi sendiri tersendiri ya, nggak bisa di tengah ibadah waktu dengar lukisan. Nah, kalau kita paksakan taruh lukisan, taruh gambar, taruh patung-patung, taruh ukiran di dalam gereja, itu akan mendistract orang dari mimbar. Makanya nggak pakai lukisan di dalam gereja. Tapi bukan berarti lukisan nggak penting, karena ya kita juga ada museum di pusat supaya bisa ada saat di mana kita menikmati seni visual, seni yang dilihat. Ya, kira-kira begitu. Menyambung sedikit, kalau bicara soal variasi seni, berarti alasan kenapa seni gerak atau seni tari itu juga tidak di-include di dalam penyembahan di gereja, itu karena yang pertama dia bisa mendistract, dan yang kedua tidak bisa seluruh jemaat terlibat ya Pak. Iya, lalu seni tari misalnya itu kan lebih ke selebrasi, bukan berarti nggak boleh sih, silakan aja kalau suka nari, balet atau tarian apapun
yang bagus ya. Tapi nggak bisa dilakukan di ibadah. Di ibadah itu nggak ada dance, nggak ada tarian. Kenapa nggak ada tarian? Kan seru kalau ada. Karena konteksnya nggak tepat. Simbol dari ekspresi fisik yang diekspresikan itu memang perlu. Maksudnya gini, kita perlu ekspresi fisik waktu nyanyi, misalnya saudara nyanyi dengan ekspresi tubuh itu karena menyanyi dengan sungguh-sungguh itu bagus sekali. Tapi kalau ada gerak khusus, seni tarian khusus ditampilkan di tengah-tengah ibadah, lagi-lagi distraksi itu yang jadi problem, terdistract dari sesuatu yang kebanyakan disampaikan secara simbol. Ibadah itu banyak simbol yang sifatnya itu nggak kelihatan. Maksudnya kita mengimani sesuatu yang nggak kelihatan. Perjamuan kudus misalnya ada roti dan anggur, tapi kita nggak bisa lihat Kristus hadir kan. Nah, jadi ada banyak hal yang sebenarnya akan membuat kita terganggu kalau dipaksakan jadi visual. Ya. Semoga bahasa saya cukup remaja. Ada lagi? Kalau teman-teman semua masih kurang ngerti, putar ulang. Atau tanya lebih dalam lagi sih. Remaja. Ada lagi nggak, Ruth? Paling untuk mendalamkan jiwa bermusik. Nah, atau musik bagi jiwa manusia. Nah, kita ada minggu depan. Minggu depan akan ada PA dengan tema musik bagi jiwa manusia. Ada posternya di tanggal 19 ya berarti? Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya. Musik bagi jiwa manusia. Wah, itu pianonya Fazioli. Oh iya. Sama double bass ya, bukan cello. Nah, sama kita juga ada renungan nih. Kita sebagai remaja boleh belajar ya untuk renungan setiap hari. Nah, kita ada renungan yang baik nih, yaitu Reforming Heart. Boleh di-share ya. Nah, kita ada renungan yang baik yang bisa diakses di link pemuda.stemi.id/reforming_heart ya /index. Ya, itu bisa dilihat ya, ada renungannya selama setahun kalau nggak salah saya. Ya, saya juga udah coba renungan pakai ini, bisa mulai coba dipakai atau bisa juga di-download aplikasinya di Google Play ya, baru di Google Play ya. Boleh di-download terus nanti dibuka, nanti kita bisa renungan setiap hari di jadwalnya. Ya, paling itu aja. Kalau teman-teman bingung, cari di Google aja Reforming Hearts, langsung keluar kok. Nanti tinggal klik yang paling atas. Ada pengumuman lagi, Ruth? Udah itu aja kayaknya. Mungkin pembahasan kita sampai di sini ya. Nggak kerasa, udah cukup lama kita berbincang. Terima kasih buat Pak Jimmy yang udah mau jawabin semua pertanyaan kami ini yang mungkin masih jauh dan harus belajar lebih banyak lagi. Untuk menutup Q&A kita pada hari ini, boleh minta Pak Jimmy untuk tutup di dalam doa. Kita doa ya. Tuhan, kami menyerahkan semua kami yang terus bergumul tentang musik, tentang kebenaran, tentang iman. Kami mohon Tuhan tuntun kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sabar, yang membentuk kami, dan yang terus menyertai kami di dalam pembentukan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman di tanggal 19 di PA kita yang berikutnya, yang tadi posternya udah ditunjukin. Sampai jumpa. Ya.